Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kurniawan, saya sebagai coach, kemudian ada Desit, ini sebagai coach dan juga Pak Muhammad Zamroni sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak Zam. Bagaimana Pak Zam kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Adi karena pertemuan ini adalah pertemuan yang tentu sangat saya rindukan bisa berbincang-bincang dengan Pak Adi. Baik Pak Adi, pada kesempatan ini kita akan bersama untuk mempraktekkan proses kita, yakni pada kesempatan ini saya sebagai pengamat atau observer, kemudian nanti Pak Adi akan menjadi coach dan Bu Zubaidah Gesit sebagai coachingnya. Namun demikian Pak Adi, sebelum proses Pak Adi melakukan coaching bersama Bu Zubaidah sebagai coachingnya, pada kesempatan ini perkenankan dulu saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan prasupervisi. Kira-kira Pak Adi sudah siap gitu ya untuk melakukan proses coaching? Ya, insya Allah siap Pak. Alhamdulillah luar biasa. Kesiapan dan semangat Pak Adi ini menurut saya adalah hal yang perlu mendapatkan apresiasi. Terima kasih Pak Adi. Baik Pak Adi, tentu sebagai coach Pak Adi sudah mempersiapkan diri hal-hal atau langkah-langkah yang akan Pak Adi lakukan nanti. Namun demikian saya akan sedikit memberikan penguatan Pak Adi pada prasupervisi ini. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Yang pertama, dalam proses coaching nanti, Pak Adi sebagai coach dan Bu Zubaidah Gesit sebagai coach, itu silahkan nanti tetap mengacu kepada alur proses coaching. Kemudian juga selama Pak Adi nanti melakukan proses coaching, itu akan saya amati tetap mengacu kepada rubrik penilaian. Jadi harapan saya proses yang Pak Adi lakukan nanti tetap mengacu kepada rubrik penilaian itu. Demikian. Kemudian juga nanti silakan Pak Adi dapat menanyakan kira-kira kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan dari proses coaching ini. Nah, kira-kira apa nanti Pak Adi yang akan Pak Adi kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak Zam. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Zam, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif. Begitu Pak, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, seperti itu. Terima kasih Pak Adi, itu memang menjadi kompetensi inti dari proses coaching dan mudah-mudahan nanti dalam proses coaching yang Pak Adi lakukan itu dapat terlaksana. Kemudian kira-kira Pak Adi, indikator yang diharapkan dari proses coaching ini, akan keberhasilan dari proses coaching ini kira-kira apa ya Pak Adi? Untuk indikator yang ingin saya harapkan dari proses coaching itu nantinya itu coach bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Luar biasa, terima kasih. Rasanya saya tidak sabar Pak Adi untuk dapat mengamati atau mengobservasi proses coaching yang akan Pak Adi lakukan terhadap Bu Gesit sebagai coach. Namun perlu saya ingatkan Pak Adi, selama Pak Adi nanti melaksanakan proses, akan saya amati dan di akhir proses nanti akan kami sampaikan
hasil dari pasca supervisi begitu, sehingga nanti Pak Adi dapat menyampaikan apa-apa atau hal-hal yang kami tanyakan. Untuk itu Pak Adi, kami persilahkan sepenuhnya kepada Pak Adi untuk melakukan proses coaching bersama Bu Zubaidah Gesit sebagai coachingnya. Silahkan Pak Adi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Zam. Assalamualaikum Bu Gesit. Waalaikumsalam Pak Adi. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Ya, sore. Alhamdulillah walaupun ini hujan Pak, tapi insya Allah senang, bahagia, sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kalau di sini sudah tadi hujannya Bu, jadi di sini terang. Nah, kalau hujan itu kan ibarat dengan rezeki ya Bu ya. Moga rezeki kita berkah melimpah seperti itu, seperti air hujan. Baik Bu Gesit, kemarin katanya ada suatu permasalahan yang ingin disaringkan atau disampaikan kepada saya. Ini mumpung saya ada waktu luang Bu, jadi bisa disampaikan begitu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Adi. Saya mungkin bisa sharing-sharing tentang masalah saya. Tapi kalau lama tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Bu, mumpung hari ini saya senggang Bu, sedang senggang tidak ada tugas seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya itu di kelas itu kan punya materi ya, materinya itu pembiakan tanaman atau perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan cara okulasi maupun sambung. Nah, pada materi itu ternyata di kelas 2 ATPHA itu nilainya itu banyak yang jelek Pak. Saya kan jadi gimana gitu bingung dan seterusnya. Oh, oke Bu. Jadi kalau saya boleh ambil benang merahnya itu ada permasalahan terkait dengan nilai siswa pada materi tentang perkembangbiakan buatan terkait dengan itu tadi ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin kenapa Bu bisa diceritakan bagaimana kok nilai anak-anak itu bisa mungkin di bawah yang Ibu harapkan itu bagaimana Bu? Kenapa? Iya Pak, materi ini memang cukup sulit Pak nggih. Jadi eh, harus anak-anak itu harus tahu, selain tahu juga kalau anak-anak SMK itu kan ya identik dengan praktek ya. Kalau belum praktek, belum mahir itu kan eh, belum kompeten gitu. Jadi dari nilai prakteknya itu juga kurang. Mungkin juga karena selain sulit juga motivasi ya ataupun dari dalam diri mereka untuk belajar itu mungkin juga mempengaruhi ya. Ya Bu. Terus mungkin begini Bu, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan terkait dengan materi tadi, antusias dari siswa saat pembelajaran itu bagaimana Bu? Ya, antusias mereka ya kalau saya nilai itu masih di bawah 10 Pak. Artinya ya masih mungkin 50% yang antusias itu. Jadi mungkin akhirnya nilainya juga eh, banyak yang di bawah nilai minimal atau masih kurang kompeten gitu Pak. Nah, dari ini nanti pembicaraan yang akan kita lakukan ini nanti, dari Bu Gesit sendiri, apa yang ingin Bu Gesit capai? Ya, jadi saya menginginkan untuk pada materi tersebut anak-anak bisa tuntas ya ataupun terampil dan tidak di bawah 50% gitu loh. Artinya ya bisa mencapai 90 atau 100 lah syukur-syukur ya. Kalau dari dilihat dari skala gitu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi kita ada target seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. kalau boleh saya tahu nih Bu, terkait dengan kualitas pembelajaran itu
mencakup semua kelas atau hanya pada satu kelas seperti itu, Bu, atau bagaimana? Ya, yang seperti saya ceritakan tadi, kelas ATPHA itu kebetulan siswanya banyak, kemudian pelajaran saya itu setelah apa itu duhur ya sampai sore, ya itu juga mungkin pengaruh ya Pak ya. Iya, Bu, mungkin ya seperti sudah lelah atau sudah mengantuk dengan kegiatan sebelumnya, mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Iya, mungkin bisa jadi. kira-kira langkah atau rencana yang ingin Ibu laksanakan supaya anak-anak itu bisa antusias dan juga senang dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan dan nanti harapannya nilainya itu bisa bagus itu apa rencana yang ingin Ibu laksanakan? Ya, rencananya ya mungkin menimbulkan motivasi diri ya, mungkin biar semangat karena siang itu mungkin saya kasih ice breaking dulu Pak ya, biar mereka fokus ataupun ya gembira atau nyaman dulu untuk mereka itu melaksanakan pembelajaran seperti itu. Kemudian mungkin saya akan menggunakan berbagai metode, Pak. Berbagai metode di dalam mengajar. Tentunya yang namanya apa itu anak SMK itu kan harus terampil karena nantinya harus bekerja, harus eh, ya targetnya itu bekerja berwirausaha ataupun melanjutkan. Nah, itu kan harus terampil tuh artinya harus praktek ya. Jadi kalau dengan praktek mungkin juga tidak ngantuk. Kemudian metodenya itu berbasis project. Jadi anak bisa praktek secara mandiri ataupun kelompok. Kemudian mereka bisa menemukan solusi-solusi sendiri dengan diskusi dengan temannya di dalam praktek tersebut. Begitu. Ya, bagus sekali, Bu. Rencana yang ingin Ibu laksanakan itu sangat bisa dikatakan ya bisa konkret itu, Bu. Karena murid-murid itu kalau hanya pembelajaran di dalam kelas mungkin merasa bosan begitu ya, Bu ya. Eh, dari rencana yang ingin Ibu laksanakan tadi, kira-kira ke depannya ada enggak, Bu, rencana atau ini kolaborasi dengan pihak lain supaya rencana yang ingin Ibu laksanakan itu berjalan dengan lancar dan bisa berkesinambungan seperti itu, Bu. Ya, tentu ada Pak. Jadi untuk menimbulkan motivasi juga nantinya itu saya juga akan kerjasama dengan orang tua. Jadi di mana di rumah itu juga ditekankan untuk semangat belajar. Kemudian bisa juga kami nantinya berkolaborasi dengan industri untuk waktu-waktu menjadi guru tamu. Jadi bisa melihat langsung praktek yang sesuai dengan industri itu bagaimana. Nah, kalau dengan praktisi itu kan nanti lebih kompeten ataupun segala sesuatu bisa ditanyakan langsung dari praktisi yang di dunia kerja itu tahu betul tantangan ataupun mungkin menambah motivasi lagi untuk mereka belajar begitu Pak. Baik, Selain itu bagus sekali. Nggih. Selain itu mungkin nantinya saya juga akan apa ya kolaborasi dengan ketua program ya untuk sarana prasarana kemudian asisten dalam menyiapkan bahan dan teman sejawat yang mungkin membantu ataupun merefleksi hasil dari Baik, bagus sekali, Bu. Terkait dengan kolaborasi itu memang sangat penting ya dalam kegiatan pembelajaran karena kita tidak bisa dalam pembelajaran itu hanya melaksanakan sendiri tapi juga butuh dengan bantuan atau kolaborasi dengan pihak lain. Nah, terkait dengan tadi rencana dan pelaksanaan yang ingin dilaksanakan Bu Gesit ke depannya, komitmen apa Bu
dalam pelaksanaan dan rencana Ibu supaya nanti ke depannya itu bisa berjalan dengan baik dan juga ini menjadi suatu hal yang bagus sekali karena ini merupakan solusi dari permasalahan tadi yang Ibu sampaikan. Komitmennya apa, Bu? Ya. Jadi saya akan berkomitmen untuk terus berusaha melakukan pembelajaran yang intinya berbasis pada murid ataupun sesuai dengan kebutuhan murid dan diharapkan murid-murid itu bisa nilainya bagus dan kompeten seperti itu. Baik, terima kasih Bu Geset atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya supaya nanti Bu Geset bisa menyelesaikan atau menyelesaikan solusi dari apa permasalahan yang dialami Bu Geset. Harapan Bu Geset nantinya terkait dengan hasil yang ingin Bu Geset wujudkan terhadap murid-murid yang tadi mengalami masalah pada nilai terkait dengan materi pembelajaran yang Bu Geset sampaikan. Harapannya apa, Bu? Ya. Harapannya ya tentu murid-murid senang dan nyaman belajar, terutama pada materi itu. Ya, kemudian nilai mereka dan kompetensi mereka menjadi meningkat. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Geset. Terima kasih, Bu Geset. Dari percakapan ini kita alhamdulillah sudah memperoleh solusi ya, Bu Geset ya. Bahwa Bu Geset sudah memunculkan ide, kemudian gagasan terkait dengan solusi dalam mengatasi murid yang kurang antusias, kemudian nilainya yang masih di bawah mungkin kriteria, dan Ibu Geset tadi sudah menyampaikan beberapa metode, kemudian cara dalam pelaksanaan kedepannya nanti supaya anak-anak itu lebih antusias walaupun pembelajaran setelah jam 12 seperti itu ya Bu ya. Dan tadi juga bagus sekali disampaikan bahwa dalam pembelajaran kita harus kolaborasi, baik itu bisa mendatangkan orang dari luar atau tim ahli seperti itu ya Bu ya. Baik, Bu Geset, mungkin dari apa yang sudah kita bincangkan hari ini, bagaimana perasaan Bu Geset? Ya. Alhamdulillah saya bersyukur Pak setelah sharing-sharing dengan Pak Adi ternyata saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya tadi yang eh, permasalahan di mana nilai dari anak-anak itu kurang seperti itu. Baik, dan alhamdulillah sudah terselesaikan atau sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Bu ya. Baik Bu Geset, Oke Pak. sekian Bu Geset, mungkin bincang-bincang kita atau sharing kita pada hari ini nggih. Mungkin kalau ada permasalahan lagi, kalau mungkin Bu Geset butuh teman curhat atau orang yang bisa disampaikan terkait dengan permasalahan, saya siap membantu begitu Ibu. Ya, siap Pak. Terima kasih ini sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, sama-sama. Kemudian terus semangat dalam mendidik murid dan kita sebagai guru supaya dalam pembelajaran itu kita bisa memihak pada murid dan bisa memenuhi kebutuhan murid seperti itu Bu. Sekian nggih Bu Ya, nggih, bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama Ibu. Baik Pak Adi, luar biasa sejak awal ya. Saya ikuti, saya amati proses Pak Adi dalam proses coaching dan Pak Adi mempraktekkan sebagai coach dan Bu Zubaidah Gesit sebagai coachingnya. Sebelum saya menyampaikan kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pasca supervisi, akan saya sampaikan dulu sedikit apresiasi ya. Jadi proses coaching yang telah Pak Adi lakukan tadi
luar biasa, alhamdulillah mengalir begitu ya, mengalir sehingga tidak terasa ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Koci itu dapat Pak Adi gali begitu. Kemudian kaitannya dengan 3 kompetensi inti dalam proses coaching, baik presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah sudah Pak Adi lakukan. Gitu. Kemudian juga kaitannya dengan terta dan rasa ya. Pertama tadi berkaitan dengan penentuan tujuan, itu tadi sudah Pak Adi tanyakan, gitu kan, atau sudah diperoleh dari Koci. Kemudian identifikasi atau menggali permasalahan atau pemetaan situasi saat itu juga sudah Pak Adi lakukan. Kemudian perencanaan aksi tadi juga sudah ditanyakan, sekaligus komitmen atau tanggung jawab dari Koci sudah dilakukan. Demikian juga kaitannya dengan rasa, ya ada mendengarkan dengan luar biasa. Tadi saya amati Coach telah melakukan rasa itu, yang mendengarkan, kemudian memberikan apresiasi, kemudian juga merangkum, sekaligus menanyakan hal-hal yang berbobot. Demikian sekilas dari apresiasi saya sebagai pengamat. Namun demikian Pak Adi, kira-kira dari proses coaching yang telah Pak Adi lakukan, perform Pak Adi terhadap proses coaching itu kira-kira bagaimana Pak Adi? Baik, terima kasih Pak Izam. Terima kasih untuk apresiasinya kepada saya. Terkait dengan perform yang sudah saya laksanakan pada coaching tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian walaupun ada sedikit kendala terkait dengan suara Pak, jadi ada beberapa bagian yang kurang terdengar jelas, tapi alhamdulillah saya bisa menggali ide-ide atau gagasan dari Koci. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan yang bisa Koci menyampaikan solusi dari masalah apa yang dihadapi, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Adi. Oh, luar biasa, memang tadi kita juga saksikan ya, ada sedikit kendala kaitannya. Ya, Pak Adi, kaitannya dengan perasaan atau refleksi setelah Pak Adi melaksanakan proses coaching terhadap Bu Gesit sebagai coach. Itu bagaimana Pak Adi, kira-kira perasaan Pak Adi setelah ini? Untuk perasaan saya sendiri Pak, alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia karena bisa menggali informasi dan ide terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Koci, dan alhamdulillah Koci juga sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi, dan itu membuat saya menjadi lega, menjadi senang, dan dalam sharing atau bincang-bincang tadi sudah membuahkan hasil seperti itu Pak. Alhamdulillah, luar biasa Pak Adi. Ini hal yang mungkin sangat bermanfaat pada orang lain. Kita bisa berbagi praktek baik begitu Pak Adi. Baik, Pak Adi, untuk yang terakhir Pak Adi, ini kira-kira harapan atau tindak lanjut dalam proses coaching berikutnya bagi Pak Adi sebagai coach, itu kira-kira bagaimana Pak Adi, harapan Pak Adi ke depannya? Baik, untuk harapan ke depannya, ketika saya melaksanakan coaching ya Pak ya. Jadi untuk ke depannya saya akan terus berlatih Pak dalam menjadi coach, atau mungkin menerima sharing atau curah pendapat dari teman-teman yang menghadapi masalah terkait dengan pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah Pak. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang baik, kemudian menerima permasalahan-permasalahan yang nantinya akan kita gali terkait dengan solusi bagaimana memecahkan suatu permasalahan. Mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Adi. Kita tidak akan berhenti dalam belajar, Iya, khususnya dalam meningkatkan keterampilan gitu Pak Adi ya. Karena kita akan bisa karena terbiasa. Maka pembiasaan untuk senantiasa berlatih barangkali memang harus kita lakukan. Demikian Pak Adi, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan ke depan Pak Adi akan semakin terampil untuk menjadi coach yang ideal begitu. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Insya Allah di lain kesempatan dapat bertemu kembali.
Dan barangkali kita cukupkan dulu sekian, kurang lebihnya saya sebagai pengamat atau sebagai observer mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Zam. Ya, sama-sama.